dalam tahapan-tahapannya ya perlu usaha keras ya. Pembelajaran terkait dengan bidang saya itu saya sangat banyak dapat update. Semuanya, kembali lagi bersama saya Putri Nabila Sari di podcast Osari, obrolan santai hari ini. Nah, kali ini aku kedatangan tamu yang sangat menginspirasi kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Edi Suryanegara Eskom Mkom sebagai Wakil Rektor Riset Teknologi dan Inovasi nih di Bina Dharma. Mari kita bincang-bincang ya Pak bersama saya Bila. Ya, boleh. Bapak ini adalah salah satu profesor termuda nih yang sudah menginspirasi kita semua, terutama dari mahasiswa di Bina Dharma. Saya mau tanya nih Pak, gimana sih perjalanan Bapak selama menjadi alumni S1 dan juga S2 di Bina Dharma? Ya, terima kasih Bila ya. Iya. Saya perkenalkan diri juga ya. Saya Edi Suryanegara, tepatnya di tahun 2006 saya mendaftar sebagai mahasiswa teknik komputer. Ya, saat itu D3 ya. Saya mengambil prodi komputer, tentunya memang saya mendapatkan informasi bahwa salah satu PTS terbaik di Sumatera Selatan saat itu adalah Bina Dharma. Ya, saya mencoba untuk melihat langsung ke kampusnya waktu itu, dan tentunya pada saat saya sampai, saya melihat atmosfer akademiknya cukup baik sekali, nyaman ya waktu itu, dan saya tetapkan saya daftar di Bina Dharma saat itu di prodi D3 ya. Kemudian saya kuliah, menyelesaikan studi. Waktu itu saya 2,5 tahun di prodi D3 karena saat itu kita masih bisa ambil SKS ke atas ya istilahnya. Jadi yang semestinya terjadwal 3 tahun, saya selesaikan 2,5 tahun untuk D3. Setelah itu saya ambil langsung S1 ya. S1 di Teknik Informatika juga di Bina Dharma sampai S2. Ya, jadi saya tamat D3 itu tahun 2011. Saya tamat D3 itu tahun 2009. 2009 saya langsung ambil S1 di Teknik Informatika. Selesai 2011. 2011 saya langsung ambil S2. Di 2012 akhir saya sudah tamat di Magister Teknik Informatika di Bina Dharma. Jadi karir saya, akademik saya itu memang di komputer, D3, S1, S2, dan setelah itu 2013 saya ambil S3 di Gunadarma. Begitu kalau cerita sekilas ya, tapi kalau mau detailnya nanti saya bisa mungkin akan jelaskan. Oke, berarti di Bina Dharma ini memang puncak karirnya itu sangat melesat ya Pak, karena didukung pembelajaran, mulai dosen-dosen yang profesional, akademisnya juga mendukung untuk menyongsong kita bisa membuka masa depan karir yang baik. Nah, salah satu hal yang menginspirasi dari Bapak ini profesor termuda, keren sekali ya teman-teman. Nah, jadi gimana sih Pak selama Bapak mengikuti pembelajaran di sini, gimana sih sistem pembelajaran akademiknya? Iya, tentunya untuk jadi profesor itu dalam tahapan-tahapannya ya perlu usaha keras ya, perlu komitmen, perlu konsistensi, yang semua ini sebenarnya akan didukung oleh bagaimana kita mendapatkan pembelajaran. Ya, tentunya kalau saya mau sampaikan di Bina Dharma, baik saya sebagai mahasiswa saat itu, tentunya pembelajaran terkait dengan bidang saya itu saya sangat banyak dapat update ya, karena Bina Dharma juga khususnya di bidang saya punya banyak kerjasama
ya khususnya nasional, internasional, yang ini semua mendukung kepada bagaimana prodi-prodi ini up to date. Itu yang pertama. Sehingga apa? Mahasiswa mendapatkan materi pembelajaran, bahkan mendapatkan peluang-peluang untuk bisa belajar yang lebih luas ya, itu dari berbagai lini ya, termasuk tadi saya sampaikan saat saya di D3 di S1 itu saya sudah terkoneksi dengan Cisco Networking Academy. Saya sebagai student di situ. Cisco Networking Academy itu adalah salah satu bidang di komputer ya, jaringan, yang ini base-nya itu di Amerika. Jadi Networking Academy itu kita ikuti ya, karena Bina Dharma sudah terkoneksi dengan kurikulum internasional namanya ya, Cisco Networking Academy. Nah setelah itu saya ikutin prosesnya, follow the game. Saya akhirnya juga menjadi asisten dosen saat itu untuk mata kuliah jaringan. Jadi dari situ saya aktif mengikuti semua lab, dan di satu ketika saya juga sudah tersertifikasi sebagai instruktur di Cisco Networking Academy. Ini adalah proses yang saya katakan tadi yang mendukung kita sebagai mahasiswa untuk mendapatkan materi-materi terupdate internasional. Itu satu. Nah dari sisi sebagai dosen ya, tentunya saya aktif diangkat sebagai dosen tetap itu tahun 2012 setelah saya tamat S2 ya. Sebagai dosen untuk mencapai profesor termuda ini semua harus ada dukungan, kita nggak bisa sendiri gitu ya. Saya nggak bisa sendiri, dan tentunya lingkungan Bina Dharma saat ini bisa memberikan jalan bagi saya. Yang pertama dari kebijakan-kebijakan akademik satu, yang kedua yang sangat sulit ya, atau katakanlah yang butuh keseriusan tinggi adalah dukungan riset ya. Untuk jadi profesor itu tentunya risetnya harus kuat, dukungan publikasinya harus kuat ya. Jadi salah satu PTS swasta yang ada ya di Indonesia, saya katakan karena saya punya banyak teman juga di PTN, di PTS lain, salah satu yang memberikan dukungan insentif ya untuk pendanaan riset dan apresiasi publikasi adalah Bina Dharma. Jadi saya memanfaatkan fasilitas ini ya, tentunya melalui apply ya, proposal gitu ya. Saya publikasi di jurnal nasional, saya publikasi di jurnal internasional melalui apa? Dukungan pembiayaan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bina Dharma juga salah satu perguruan tinggi untuk bidang riset itu sudah di kelas utama. Ya, jadi kalau di kelas perguruan tinggi kan mulai dari binaan, ya, madya, di atas madya ada utama, yang paling tinggi adalah mandiri ya. Nah, kita sudah ada di level nomor 2 ya. Jadi kita sedikit lagi bisa ke mandiri. Konsekuensinya apa? Kita bisa mendapatkan peluang dana hibah penelitian dari pemerintah ya, cukup besar ya kalau kita apply. Saya terus terang mulai dari saya studi S3 nyaris ya dana penelitian saya itu bisa menutupi biaya pendidikan saya gitu. Nah ini karena apa? Karena institusi ini dipercaya oleh pemerintah untuk menjalankan riset melalui pendanaan yang tidak sedikit ya. Jadi cukup besar ya. Kalau saya mau kalkulasi mungkin saya bisa dari dana penelitian saja bisa dapat hampir miliar gitu ya, untuk mendukung apa? Riset saya, untuk mendukung apa? Publikasi-publikasi yang saya lakukan. Nah inilah outputnya apa? Outputnya saya punya produk yang bisa saya ajukan untuk naik kepada profesor ya, naik pada guru besar. Nah langkah ini sebenarnya kalau saya sendiri nggak bisa ya, karena semua dukungan lingkungan
dan tentunya institusi ini sangat mendukung dosen-dosen muda ya untuk naik. Nah, yang ketiga, ya, saya juga harus punya jaringan. Ya, saya nggak bisa kerja sendiri. Saya punya tim riset yang ada di bawah saya punya tim inovator, saya punya tim-tim lain, di bawahnya ada tim mahasiswa yang mendukung itu, sehingga ini bisa mengeskalasi langkah saya gitu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana langkahnya, saya sebenarnya kalau untuk jenjang itu kan normalnya itu kalau kita dosen muda itu asisten ahli ya. Nanti teman-teman mahasiswa ceklah gitu ya. Kalau dosen pasti sudah tahu. Di atasnya kalau naik lagi namanya jenjang fungsionalnya lektor. Di atas lagi lektor kepala, di atasnya lagi profesor. Nah, saya sebenarnya lompat gitu ya, kebijakan pemerintah masih dimungkinkan saat itu. Saya saat di lektor itu lompat ke profesor. Nah, posisi lompat inilah sebenarnya yang memerlukan dukungan yang saya ceritakan tadi. Jadi kalau kita nggak membangun itu semua, ya mustahil gitu ya kita bisa dapat. Nah, ini yang sangat saya banggakan, dan tentunya Bina Dharma memberikan semua peluang, membuka semua pintu, memberikan semua dukungan bagi saya. Tentunya bukan bagi saya saja ya, di bawah saya itu ada dosen-dosen muda lainnya, ada mahasiswa-mahasiswa lainnya, dan alhamdulillah kalau berbicara tentang profesor termuda untuk bidang saya teknik informatika di Indonesia, saya yang termuda. Baiknya teman-teman, jadi di Bina Dharma ini merupakan perguruan tinggi swasta terbaik di Sumatera Selatan. Karena apa? Karena dari Bina Dharma ini yang mana dia akan mendukung para mahasiswanya untuk maju. Dari tadi di mana Bapak ini bercerita bahwa ia bisa membawa karirnya karena dari Bina Dharma. Mulai dari dukungan akademisi yang baik, membangun networking nih baik nasional maupun internasional yang sangat luar biasa untuk kita contoh di jalan ke depannya. Nah, ngomong-ngomong mengenai prestasi apa aja sih Pak dari mahasiswa di Bina Dharma yang di ajang internasionalnya? Boleh dong disebutin, kayak saya penasaran loh, sangat hebat banget Bina Dharma ini. Ya, saya bisa cerita apa yang saya alamin ya, dan tentunya saya juga bisa bercerita dari dua sisi nih. Saya sebagai mahasiswa atau sebagai alumni ya sekarang tepatnya, dan saya juga akan nanti bercerita sebagai dosen ya. Bagi saya kalau berbicara prestasi tentunya ini akan kembali kepada bagaimana sistem akademik itu bisa memberikan peluang itu bagi mahasiswa. Yang saya dapatkan adalah saat itu saya berkesempatan, karena tadi saya basicnya di teknik informatika ya, di computer networking, yang tadi saya katakan afiliasinya itu internasionalnya itu adalah Cisco. Saya punya pengalaman ikut sampai kepada level nasional ya, untuk menjuarai ada satu kompetisi namanya di Cisco itu NetRaider ya. Jadi kita daerah dulu, seleksi daerah, nanti masuk provinsi. NetRaider itu adalah kompetisi jaringan internasional ya, komputer jaringan internasional. Naik provinsi, nanti seleksi nasional. Nah, seleksi nasional akan dikirim ke Asia Pasifik. Asia Pasifik akan dikirim ke Amerika ya, tepatnya di apa namanya saya lupa ya, di Amerika tuh. Nah, kebetulan kalau saya berbicara prestasi saat itu, bagi saya sampai ke nasional itu sudah sangat membanggakan, karena saya terfasilitasi mulai dari proses saya belajar ya, tentunya juga kalau berbicara komputer network atau jaringan mustahil jago kalau nggak ada lab gitu ya. Benar. Jadi lab kita juga sangat lengkap ya. Lab jaringan kita sangat lengkap, alat-alat fisik ya yang harganya mahal-mahal itu ada di lab kita, dan kebetulan saya asisten lab di situ. Artinya apa? Saya punya akses 24 jam, secapeknya saya aja belajar di situ gitu kan. Saya belajar semua, dan ini kesempatan saya. Alhamdulillah saya juara di provinsi, saya dikirim ke
ke nasional saat itu kalau saya tidak salah di Semarang ya kompetisinya. Nah, itu dari sisi saya sebagai mahasiswa. Mahasiswa. Ya. Nah, dan yang menariknya juga ini saya bocorin di sini ya. Saya seorang mahasiswa dari daerah ya, dari daerah yang saat saya kuliah pun itu belum pernah naik pesawat gitu ya. Ini cerita Kilas baliknya ya, ya, kilas kayak balik gitu. dan mengesankan lah. Melalui saya kuliah di sini, Bina Dharma. saya dikirim nasional, saya dibiayai naik pesawat oleh Bina Dharma. Dan ini apa namanya, pengalaman yang Kesan yang berharga banget. ya menurut Iya. saya bisa didapatkan gitu. Jadi artinya apa? Saya ingin katakan kepada adik-adik mahasiswa, kalau kita punya prestasi, ya, Bina Dharma akan mendukung ini. Bina Dharma akan memberikan dukungan full untuk kita mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Dan tentunya bagi saya ini pencapaian luar biasa ya, karena saat itu saya di semester 3 atau 4 saya lupa. Pengalaman pertama saya ke luar kota naik pesawat, nah di sini itu sisi mahasiswa ya. Jadi itu sangat membanggakan bagi saya dan tercatat di dalam sejarah hidup saya gitu ya. Nah dari sisi sebagai dosen ya tentunya juga di dalam berbagai kesempatan saya bentuk beberapa komunitas yang berhubungan dengan bidang saya ya. Tentunya saya dan teman-teman ya, saya punya teman-teman yang satu visi satu misi, yang sama-sama konsisten untuk bagaimana memperbanyak orang-orang yang memiliki kompetensi yang kuat di bidang computer networking dan cyber security waktu itu. Ya, jadi mungkin di sini masih ada dosennya Pak Surya Yusra waktu itu teman saya. Kami sama-sama bangun yang namanya Bina Dharma Cyber Army. Ya, jadi artinya apa? Ada dukungan dosen untuk membentuk komunitas-komunitas bidang keilmuan. Yang ini sampai hari ini juga saya melihat mulai inilah punya gigi lah gitu, punya taring kalau kita berbicara computer networking, cyber security di Sumsel. Saya lihat alumni-alumni kita yang dari lab jaringan, lab cyber security itu orang-orang kita semua. Ya, saya bisa sebutin banyak ya. Bank Sumsel Bubble itu rata-rata staf IT-nya baik itu computer networking atau cyber security itu full dari lab kita, dari Bina Dharma. Boleh dicek di semua Kominfo di Sumatera Selatan. Ya, itu semua alumni dari Bina Dharma. Bina Dharma. Ya, jadi di perusahaan-perusahaan di mana di Sumsel umpamanya, di Semen Batu Raja, di Tanjung Enim itu apa namanya, PTBA, macam-macam. Itu masih banyak alumni kita. Jadi, nah ini yang saya katakan tadi, dosennya, institusinya mensupport ya, Bina Dharma ini mensupport untuk bagaimana komunitas mahasiswa itu dikembangkan melalui bidang-bidang keilmuan. Dan bagi kami dosen di bidang ini sangat bangga gitu ya, karena saya kemana-mana mau ke Kominfo di mana saja itu pasti oh ya Pak Edi ya, pasti kenal, karena saya memang dari lab ya, saya dari lab dari bawah, saya interaksi dengan mahasiswa, jadi dekat gitu, dan ini yang membuat kita bangga gitu. Itu dari sisi dosen. Jadi saya katakan tadi untuk mahasiswa-mahasiswa di sini sangat dukungan komunitas keilmuannya sangat kuat. Dosen-dosennya boleh dicek ya, sertifikasinya internasional. Ya, banyak dosen-dosen hebat yang punya kompetensi yang sudah tersertifikasi internasional. Dan tentunya kalau bidang computer network, cyber security itu nggak diragukan lagi. Nah, kemudian apa? Coba bisa kita tunjukkan banyak hal ya, mitra kita. Banyak yang sudah sangat terbantu ya dengan Bina Dharma.
Contoh yang bisa saya jelaskan dengan baik itu kita juga memiliki kemampuan untuk bidang pemrograman yang cukup baik ya. Di Sumsel banyak sistem-sistem informasi, website, aplikasi-aplikasi yang didevelop oleh dosen ataupun alumni-alumni Bina Dharma. Ya, yang terdekat kemarin kita develop aplikasi Pak Kepo namanya untuk Polda Sumsel. Yaitu tim Bina Dharma tuh. Ya, tim Bina Dharma, tim programmer kita, dan tentunya itu ada di bawah koordinasi saya sebagai wakil rektor bidang riset inovasi teknologi ya. Ada beberapa dosen dan mahasiswa develop sebuah sistem yang dipakai oleh Polda Sumsel untuk penerimaan Polri yang namanya Pak Kepo, dan ini dikompetisikan secara nasional, lumayan menang juara 2 secara nasional. Jadi menurut saya Bina Dharma tempat yang tepat, baik kita sebagai mahasiswa ya atau sebagai dosen ya, untuk teman-teman dosen begitu. Oke. Baik, jadi Bina Dharma ini merupakan perguruan tinggi yang memang sudah sangat-sangat hebat banget karena merupakan perguruan tinggi terbaik di Sumatera. Nah, di mana hal ini didukung dengan fasilitas yang lengkap. Tadi sudah dijelaskan nih, komputernya lengkap. Jadi untuk pengembangan karir terutama di komputer juga sangat mendukung mahasiswanya. Nah, dan juga dengan dosen yang sudah mempunyai beberapa gelar dan juga sertifikasi baik nasional maupun internasional ya Pak, yang sudah publikasi jurnal, ya udah ke negara apa aja nih Pak, ya udah saya udah nggak tahu lagi karena banyak banget dosen yang udah publikasi bahkan ke internasional. Keren banget sih di Bina Dharma. Nah, dan juga Bina Dharma ini ada organisasi dan juga komunitas, salah satunya tadi Cyber Army. Iya, Cyber Army itu dari komputer ya. Nah, untuk himpunannya juga, jadi beberapa dari prodi itu didukung beberapa adanya himpunan seperti saya nih. Dari akuntansi itu ada himpunan mahasiswa akuntansi. Jadi, di mana kita itu bisa menjadi mahasiswa, bisa mengembangkan soft skill kita. Seperti dari public speaking dan juga gimana sih kita bangun networking ke orang lain agar mendukung karir kita. Nah, bincang-bincang masalah pengembangan karir tentunya di Bina Dharma ini fasilitasnya udah lengkap nih Pak. Boleh disebutkan apa aja selain ada aula, komputer, kayak gitu yang mendukung pembelajaran di Bina Dharma? Ini tentunya kalau untuk fasilitas ya, dari tampilan kita sudah pasti bisa tebak gitu ya. Kelas yang sangat memadai, tentunya teman-teman mahasiswa pernah masuk di smart class ya. Mungkin semua ruangan menurut saya nyaman ya dan modern. Tentunya untuk belajar itu sangat mendukung biar kita bisa happy, bisa konsentrasi. Lab-lab sangat memadai ya, sangat lengkap sekali. Apalagi di bidang komputer saya bisa pastikan ini sangat lengkap. Sipil atau teknik juga sangat lengkap. Jadi terkait fasilitas saya pikir tidak diragukan. Kemudian fasilitas-fasilitas yang mendukung proses pembelajaran juga sangat lengkap ya. Teman-teman bisa belajar 24 jam non-stop karena ada akses e-learning yang tersedia. Teman-teman juga bisa akses perpustakaan baik secara langsung ataupun secara online. Teman-teman juga bisa mengakses ya berbagai macam resource, buku-buku melalui aplikasi yang sudah ada. Dan tentunya tadi fasilitas-fasilitas olahraga yaitu teman-teman nanti bisa lihat sendirilah di kampus Bina Dharma. Nah, bagi dosen juga sekalian saya kasih motivasi juga cukup lengkap ya, semua fasilitas riset, pendanaan riset, fasilitas inovasi itu sudah terbuka, tinggal kita manfaatkan saja. Oke,
Oke baik, jadi di Bina Dharma ini juga saya mau kasih informasi nih teman-teman. Di Bina Dharma itu selain ada kelas reguler, juga ada kelas karyawan di mana pembelajarannya itu udah sistem ada secara tatap muka dan juga melalui e-learning. Jadi teman-teman yang kerja sambil kuliah itu bisa banget di Bina Dharma. Dan Bina Dharma ini perguruan tinggi yang sangat cocok untuk kita mengembangkan diri, didukung dengan fasilitas yang lengkap, dosen yang sudah profesional, dan juga dari teknologi yang sudah handal. Jadi semua pembelajaran itu terupdate. Nah, mungkin itu saja ya Bapak dari bincang-bincang kita hari ini, dan semoga teman-teman termotivasi nih untuk menjadi orang yang sukses. Salah satunya bisa kita inspirasi dari profesor termuda ini, Pak Edi Suryanegara. Nah, semoga kita bisa jumpa lagi di kesempatan yang lainnya. Saya Putri Nabila Sari pamit undur diri bersama. Ya, saya Edi Suryanegara. Saya invite atau saya ajak teman-teman mahasiswa untuk bergabung di Bina Dharma. Tentunya apa? Bina Dharma adalah salah satu perguruan tinggi yang menstandarisasi semua prosesnya berdasarkan mutu dan kualitas. Sehingga saya nggak mau berbicara apa yang tidak ada, tetapi faktanya hari ini teman-teman bisa melihat dan bisa mengakses langsung. Dan tentunya saya ingin sampaikan juga produk-produk alumni Bina Dharma ini sangat terpercaya, berkualitas tinggi, kompetensinya sangat baik. Seingat saya tambah sedikit ya. Ini seingat saya ada 2 alumni yang sudah jadi profesor ya dari Bina Dharma. Salah satunya saya, yang kedua itu ada alumni kita juga. Mungkin nanti perlu di riset ya oleh teman-teman. Ini ada namanya Pak Hendri, itu alumni Bina Dharma, sekarang sudah menjadi profesor dan beliau menjadi wakil rektor di Universitas Raharja. Ya, artinya apa? Melalui pendidikan yang berkualitas lah kita bisa mencapai puncak tertinggi sebuah prestasi akademik. Yang kedua juga melalui pendidikan yang berkualitas lah kita bisa mencapai karir pekerjaan kita, karir profesional kita, dan tentunya teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Dan tentunya untuk bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas itu ada di kampus Bina Dharma. Itu saja ya. Terima kasih.